Sebenarnya kalau buat industri startup di Indonesia, sebenarnya in overall masih lumayan atraktif ya, karena kan sebenarnya kita juga masih di early phase ya. Karena sebenarnya kalau concern-nya mungkin dari sisi investor itu dari sisi liquidity, ada concern ke situ ya, cuman menurut kita sih nggak terlalu signifikan, karena kelihatan sih sebenarnya buat beberapa startup ya, maksudnya dari venture capital yang lumayan besar, itu kan mereka baru raise beberapa fund gitu, contohnya kayak Alpha JWC, East Ventures. Nah, jadi in terms of total funds-nya itu yang translasinya harusnya bisa bagus nih buat ke mereka punya dari sisi buat potensi injection liquidity ke depannya. Jadi itu sih sebenarnya menurut kita harusnya masih bakal positif ya. Mas Niko, ini sebenarnya apa sih yang membuat seolah-olah seluruh startup khususnya di Indonesia langsung melakukan PHK? Kan tadi kan sempat saya sebutkan ini adalah makroekonomi. Boleh dijabarkan lebih dalam lagi sebenarnya apa yang menjadi alasan utama para startup ini melakukan PHK? Iya, sebenarnya menurut kita sih sebenarnya lebih kayak cari the business model yang pas ya, Mbak ya. Karena kan sebenarnya kita tahu nih bahwa ketika di era sekarang ini kan kayak offline-nya kan sebenarnya somehow udah mulai jalan gitu ya. Jadi kayak ada sedikit transition nih, maksudnya dari sisi kemampuan dari startup untuk melakukan monetization agak mengalami disrupsi. Ini sebenarnya kelihatan sih, sebenarnya kayak fase-fasenya di global ya, maksudnya ketika ekonomiknya dari opening, kita lihat kayak contohnya beberapa perusahaan e-commerce itu mereka dari sisi deliveries itu agak sedikit melambat. Terus kalau kita lihat kayak contohnya salah satunya juga Zoom gitu ya, maksudnya itu juga kalau kita in terms of traffic itu kedepannya juga bakal slowing gitu, karena orang udah ada alternatif sebenarnya buat offline meetings. Terus ketiga sebenarnya kalau kita lihat beberapa company yang sebenarnya lumayan gede gitu ya, misalnya Facebook, Amazon, Apple, Microsoft dan juga Google, ini yang Alphabet, itu translasi ekspektasi dari sisi mereka punya revenue dan juga earnings bakal slowing di tahun itu. Jadi itu sih sebenarnya concern-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau buat di Indonesia kita lihat sebenarnya cycle-nya sama nih, dengan adanya offline itu translasinya kemampuan monetization dari beberapa startup itu agak sedikit turun. Jadi sebenarnya in terms of revenue mereka nggak dapat segede yang sebenarnya mereka ekspektasikan gitu, dan somehow kalau dari sisi cost-nya kan lumayan, kita bisa dibilang lumayan fix ya, maksudnya dengan kayak jumlah employee-nya, dengan infrastructure system. Nah, itu kan translasi pasti mereka bleeding gitu ya. Nah, kita tahu nih bahwa biasanya kan kalau misalnya bisnis model startup, itu kan biasanya jatuhnya adalah long term game ya. Jadi sebenarnya sesimpel kalau kita bayangin kayak ada injection dari misalnya venture capital, private equity, sebenarnya kan dana itu yang akan digunakan untuk dari sisi operatingnya tadi. Assuming yang simpel-simpelnya sebenarnya kalau mereka ibaratnya ruginya misalnya 5 triliun buat misalnya 4 tahun. Nah, dana misalnya 20 triliun itu kan bisa dibilang akan dipakai buat 4 tahun. Cuman kalau somehow bleeding-nya makin gede, karena kemampuan monetisasi mereka agak berat, ini kan bisa ekspektasi dari sisi cash yang mereka burn akan lebih cepat. Nah, gimana sebenarnya mereka maintain dari sisi cash burn itu akan sesuai dengan projection? Adalah mereka melakukan efisiensi dari sisi cost itu tadi. Jadi somehow sampai pelan-pelan mereka lihat ini kemampuan monetization-nya udah mulai meningkat. Jadi mungkin ini kita lihat cycle-nya lumayan sama sih kayak di US ya. Nah, sekarang di Betul. tengah era mulai berjatuhannya nih, katakanlah mulai berjatuhannya para startup ini, menurut Anda bagaimana kinerja saham-saham teknologi di Indonesia di tengah anjloknya saham teknologi global? Maksudnya kan kalau tadi kan Mas menyebutkan Goto, lalu Bukalapak, ini semua masih dalam proses yang baik, masih dalam kondisi yang baik menurut Mas, bagaimana dengan saham-saham lainnya? Iya, mungkin gini ya sebenarnya ya, maksudnya kalau kita lihat sih sebenarnya di global itu tuh ada sedikit kayak perubahan appetite investor ya. Jadi investor itu kan sebenarnya melihat yang paling jadi concern signifikan itu kan adalah dari sisi kenaikan suku bunga ya Mbak ya. Kita tahu bahwa di bulan Juni itu ekspektasinya akan ada sekitar 50 basis point, di bulan Juli itu akan ada sekitar 50 basis point, bahkan tidak mungkin nanti ada ruang kenaikan 75 basis point. Nah, mungkin kita harus jelasin dulu sih sebenarnya kayak concernnya investor in overall itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, kita tahu nih bahwa kalau di era sekarang itu kan sebenarnya ekspektasinya adalah pengetatan likuiditas ya, translasinya pengetatan likuiditas. Nah, kita tahu nih bahwa bisnis model startup ini kan agak mereka sangat depends dari sisi funding ya. Makanya kenapa kita tahu bahwa kalau misalnya ada investasi di startup itu kan ada namanya series A, series B, series C sampai seterusnya gitu. Karena ibaratnya mereka akan melakukan injection capital, mereka pasti akan bleeding gitu ya, sampai ibaratnya mereka mendapatkan monetization level yang sebenarnya pas gitu.
Nah, jadi benar-benar sangat depends dari sisi funding itu tadi. Nah, cuman bayangin sebenarnya kalau seandainya concern dari sisi funding itu akan meningkat gitu, resikonya meningkat. Karena sebenarnya kondisi dari sisi moneternya akan lebih ketat gitu ya. Maksudnya kondisi moneter yang lebih ketat tuh maksudnya gimana sih Pak? Sebenarnya kelihatan nih ekspektasinya bahwa misalnya si The Fed itu akan melakukan normalisasi. Lalu kalau kita lihat misalnya kayak jumlah uang beredar M2 itu tren growth-nya juga lumayan sedikit berkurang. Nah, kita tahu nih bahwa ketika misalnya liquidity udah ketat, beberapa perusahaan venture capital dan juga private equity ini kan sebenarnya investmentnya juga banyak ya dari luar ya. Maksudnya beberapa kayak foundation, beberapa research, beberapa lembaga investment di luar gitu. Nah, jadi kalau itu jadi concern, nah itu sebenarnya akan translasi juga buat ke bisnis modelnya startup gitu ya. Nah, jadi ibaratnya mereka harusnya bisa dapat fundingnya. Kalau tahun lalu kan sebenarnya fundingnya lumayan banjir ya, banjir liquidity gitu ya. Kalau ibaratnya banjir sekarang udah agak mulai surut gitu ya, mereka akan susah tuh dari sisi pendanaannya itu tadi. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya fundingnya agak jadi concern, kemampuan mereka pun juga sebenarnya untuk kayak bikin ini agak sustain itu juga jadi concern sih Mbak ya. Jadi itu sih sebenarnya kekhawatiran investor ya. Cuman itu Iya. benar-benar short term ya, ini benar-benar short term ya. Jadi kalau kita lihat, once nanti kalau dari sisi The Fed itu udah melakukan normalisasi kebijakan moneter, inflasinya itu kalau kita lihat udah mulai normalize, ekspektasinya sih harusnya sih itu kekhawatirannya akan sedikit mereda sih. Ini di tengah kondisi global saat ini, bagaimana investor harus menyikapi situasi ketidakpastian ini? Apakah saat ini masih waktu yang tepat untuk kita mengambil saham-saham tekno ini? Kalau kita lihat ya sebenarnya gini sih, mungkin ya. Kita lihat ya, kayak contohnya dulu kan sempat ya kayak saham Shopee, Grab itu di global kayak turunnya lumayan signifikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya dengan valuation kayak terdiskon sampai 75%, itu sebenarnya udah level yang menurut kita tuh lumayan atraktif ya. Kalau dibandingkan kayak mereka peak-peak sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya itu. Cuman mungkin kita harus bagi dari sisi timeline investmentnya ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita ngomonginnya buat short to medium term, I mean sebenarnya dengan time frame 3 sampai 6 bulan, kalau dari kita sih sebenarnya agak hati-hati sebenarnya buat ke sektor teknologi itu tadi, karena sebenarnya ada sektor rotation ya. Kelihatan sih sebenarnya sektor rotationnya tuh ke arah mana sih sebenarnya? Kayak kelihatan sih contohnya ya, kayak perusahaan-perusahaan kayak mungkin saya sebenarnya assumingnya kayak di US, itu mungkin dari sisi rotation akan mirip sebenarnya dengan investment kayak di Indo. Kayak contohnya misalnya kayak gini ya. Pertama kan concern investor itu kan adalah kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga tension antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, kelihatan nih bahwa sebenarnya kayak sektor yang kayak contohnya digital media ya, kayak company-company kayak Snap gitu ya, abis itu kayak misalnya kayak Pinterest, Twitter, itu share price-nya menurun signifikan. Kalau kita lihat company-company yang sebenarnya kayak contohnya yang Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, dan juga Google, itu juga pressure-nya lumayan kerasa. Yang kayak Zoom yang buat kayak video conference, itu juga pressure-nya lumayan kerasa. Nah, jadi short to medium termnya, investor masih agak hati-hati soal itu tuh. Nah, jadi itu yang menurut kita harusnya investor agak sedikit nggak boleh terlalu heavyweight ke sektor teknologi. Cuman kalau kita ngomonginnya buat jangka panjang, sebenarnya buat sektornya di Indo itu masih lumayan atraktif nih, karena sebenarnya kita masih di tahap yang kayak early phase banget ya, ibaratnya adoption-nya pun masih early phase gitu ya. Beberapa company pun itu baru listing gitu, terus ibaratnya belum ada kayak education ke beberapa investor juga, karena sebenarnya gini ya, kan kalau kita lihat ya, mungkin dari sisi persepsinya investor melihatnya perusahaan-perusahaan startup ini ibaratnya secara bisnis model lumayan berat gitu, karena bisa dibilang mereka kan earnings-nya loss ya, earnings-nya loss. Mereka sebenarnya sesimpel kayak ngeliat, oh earnings-nya loss, ternyata company-nya jelek gitu. Sebenarnya kita tahu nih bahwa kan fase Indo itu mungkin sama kayak zaman-zamannya US dulu ya, zaman-zamannya waktu itu awal-awalnya mulai startup, mungkin kayak zaman-zamannya si bubble burst ya, waktu itu tahun 2002-2003. Setelah itu fasenya, Indonesia tuh ibaratnya baru sekarang nih sebenarnya itu. Nah, jadi kayak pelan-pelan itu ekspektasinya sebenarnya buat beberapa company kayak gini, in terms of mereka punya earnings loss, itu tuh harusnya akan jadi kayak lebih sedikit, kerugiannya akan lebih sedikit gitu. Cuman itu benar-benar jangka panjang. Cuman kalau buat jangka pendeknya sebenarnya kita lebih hati-hatinya dari sisi global concern itu tadi ya. Maksudnya dari sisi kenaikan suku bunga, inflation. Karena
sebenarnya kita tahu nih bahwa kan tadi pagi juga ada berita yang sebenarnya kurang begitu ini ya, maksudnya ada statement bahkan kayak CEO JP Morgan, Jamie Dimon state bahwa ini bakal ada kayak hurricane ya, ibaratnya itu yang sebenarnya itu kita harus agak hati-hati juga sih, khususnya sama saham perusahaan teknologi yang udah naik banyak. Cuman kalau misalnya mereka ibaratnya belum kayak signifikan naiknya, menurut kita valuasinya nggak terlalu jadi resiko sih, Mbak, mungkin gitu ya.